kajian kita seperti biasanya dari kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sampai pada kalam beliau yang berisi tentang bagaimana cara kita beramal, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan kita yang lalu mengenai bagaimana anjuran di dalam memakmurkan waktu kita serta bagaimana pengaruh daripada amal ibadah kita pada hati kita, pada diri kita, dan apa-apa yang ada pada kita. Dilanjutkan dengan nasihat beliau, wa 'alaika bil qasdi wa luzumil wasti min kulli amri wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamata alaih. Beliau menasihati kita di dalam beribadah, di dalam mengamalkan amalan-amalan, hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat wa 'alaika bil qasdi wa luzumil wasti. Hendaknya kalian bil qasdi, al-qasd. Apa al-qasd? Ini biasanya dipakai dalam bahasa Arab ikhtisad. Ikhtisad ini tengah-tengah gitu. Sedang-sedang baik. Pasti. Wa luzumil wasti, sama artinya. Dan melazimi hal yang tengah. Tidak banyaknya, tidak sedikitnya. Min kulli amrin, di setiap urusan kita. Kenapa? Alasannya kalau sedikit niat kejinguan, malasnya. Akan tetapi kalau banyak niat, kita ni punya nafsu, kita ni punya diri yang mudah bosan. Ketika banyak, kalau kita umpamakan macam makan beda. Kalau kita makan, kalau sedang-sedang baik, kepengen terus. Misal kita kepengen suatu makanan, kita cari, kita dapatkan. Ketika makan yang sedang-sedang baik, tidak terlalu banyak, diri ini pengen terus. Sekali lagi setelah makan kaget, lain kali kita ulangi lagi. Akan tapi jikalau langsung sekaligus makan sekenyang-kenyangnya, terkadang atau seringnya diri kita merasa bosan, atau kita bahasakan ke dalam bahasa Palembang nyelu kan? Nyelu. Dan ini pun terkadang dipakai oleh orang-orang terdahulu di dalam mengobati kebiasaan buruk anak-anaknya. Ini sebenarnya tidak baik, tapi di satu waktu menjadi baik ketika akan dipakai untuk mengobati hal yang terlalu banyak. Hal pelaksanaan atau pemakaian atau makan misalnya terlalu banyak tidak baik. Tapi untuk satu kondisi sekarang dipakai apa misalnya? Misal anak kita misalnya dia tidak bagus untuk makan atau minum es krim misalnya. Ngobati macam mana? Sebagian orang terdahulu ngobatinya dengan dibanyak gitu. Dikit-dikit ameli dia. Atau misal es krim yang tidak bagus untuk kesehatan. Dikit-dikit jajan, ditegai dak ngeu. Apa musuhnya? Sini. Beli ke banyak-banyak sampai dia terbosan, sekali lagi
Sekali lagi, habis ke? Disuruh habis ke? Buat dia jero untuk makan sesuatu tersebut. Ketika terlalu banyak yang dikonsumsinya, timbullah yang namanya bosan atau malas. Bahkan terkadang jadi yo bisa dikatakan macam trauma lah itu. Tak galak lagi dia. Makanya itu hal posisi atau sesuatu yang kurang baik, tapi untuk suatu pengobatan baca kita pakai. Tapi pada umumnya untuk kita yang ingin mendawamkan atau beribadah yang konsisten, kita diminta untuk menjalani luzumul wasat, menjalani suatu hal yang tengah, tidak sedikitan, tidak banyak. Macam misalnya sedekah. Kalau dikitnya alangkahnya. Tapi kalau kebanyakan kadang-kadang ada lagi semangatnya dah. Baru dapat apa? Kajian mungkin anjuran tentang sedekah misalnya. Langsung nak narik dari kantong berapa pun yang keluar langsung sedekahkan. Akan tapi yang macam ini biasanya tidak istiqomah, tidak berkelanjutan. Nah, ini kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan sesuatu yang kita mungkin tidak bisa untuk istiqomah dengannya. Oleh karenanya kita diperintahkan luzumul wasat, selalu menjalani hal yang tengah, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamata alaih. Kalau nak beramal, khudh minal a'mal, ambillah daripada amal-amal yang cak mana ma tutiqu al mudawamah alaih, apa yang kalian bisa konsisten. Al mudawamah itu kan konsisten, bisa istiqomah kita dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena ibadah yang tadi sedekah banyak tadi bagus kan, sedekah berdekat dia banyak dia bagus, sedekah bagus. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit tapi istiqomah, sedikit tapi konsisten. Kenapa? Lebih berpengaruh pada pendidikan diri kita. Dan itu juga istiqomah, konsisten yang kita dalam beramal itu menunjukkan kesungguhan kita di dalam beramal. Tidak melok agus. Tadi dicontohkan, ada yang nak bersedekah, Masya Allah, banyak langsung. Habisnya tak lagi. Macam jero katanya. Sekali keluar, habisnya tidak. Bagus, bagus. Tapi dibandingkan dengan orang yang standar baik, sedekah standar tapi istiqomah itu menunjukkan kesungguhan. Dan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita apa ini tadi, dawam keistiqomahan kita dalam melaksanakan suatu amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling dicintainya amal perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal perbuatan adwamuha, yang paling konsisten, paling istiqomah, yang paling pacak kita lakukan terus menerus, berkesinambungan. Wa in qalla, walaupun amal tersebut sedikit. Pertimbangannya tadi, misal yang berdekap tadi, sekali masuk ke celengan 500 juta mungkin taruhnya di celengan. Cuma kapan itu? Setahun sekali. Kalau 2 tahun, 3 tahun tak tahu. Cuma sekali masuk. Ada sikap lagi orang yang
konsisten tiap mungkin tiap hari dalam sholat 5 waktunya tu. Berapa? 5.000, 10.000. Cuman terus menerus konsisten. Ini lebih dicintai. Begitu juga misal ibadah sholat misal atau berzikir. Ada yang lagi datang nyeng-nyeng katanya, lagi semangatnya duduk tak sebalik di masjid. Oh, luar biasa. Cuman nak seri-serian baik. Bagus tak itu? Bagus. Tidak apa? Tidak apa-apa bagus. Yang lebih bagus lagi apa? Jika dia konsisten. Tiap hari, setiap habis solat atau 15 menit tetap duduk di masjid, ngaji, zikir. Kalau ada kajian, melok kajian. Tapi konsisten, terus menerus. Tidak angin-anginan aja gitu. Apa? Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk urusan pahala nilai standarnya sama, tapi kecintaan Allah pada perbuatan kita tersebut mendapatkan untuk kita menyebabkan untuk kita nilai plus, nilai tambahan. Sebab ini luar biasa, mengapa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dunia beserta isinya punya kita. Bahkan di akhirat pun menang gitu. Jikalau kita mendapati kecintaan Allah pada kita. Nah, ini makanya ini yang dicari. Yang dicari selama kita hidup di dunia ini, ibadahnya kita, solatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, tidak lain tidak bukan adalah mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah buah kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita dah dapatkan cinta ini, maka jaminannya surga. Bahkan surga pun kata apapun, surga yang kita bayangkan keindahannya luar biasa. Kata apapunnya kecinta ketika kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan sebagian ulama yang mengerti hakikat daripada ibadah, hakikat akan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Biarlah aku di neraka selama Allah ridho, selama Allah cinta kepadaku, aku siap masuk neraka. Padahal kalau orang dicintai oleh Allah, tak mungkin masuk neraka. Tapi saking mengertinya mereka akan apa keutamaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk neraka pun siap. Apapun keputusan Allah, mereka siap. Masuk akal tak? Baca gitu contohkan. Apapun kesusahan akan tidak bernilai itu kesusahan ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita. Apa contohnya? Nabi Ibrahim. Ya. Pernah terdengar? Ya, selalu kita terdengar kan? Cerita Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Kira-kira api nyakit tidak? Nyusah ke tak? Nyiksa tak? Nabi Ibrahim masuk api, bukan sembarang api. Kita pakai api itu juga apa tak? Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api. Api bukan api biasa, ibarat macam kampung isinya kayu bakar gitu. Kampung isinya kayu bakar, habisnya dibakar. Kira-kira besar api. Besar niat, bukan besar lagi. Bahkan yang ini prajurit yang disuruh melempar tu Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api itu bukan mental tu, makin manjanik. Apa manjanik? Macam ketapel besar. Kalau nyingok pelong perang dulu, ada yang buat lempar batu besar, buat ngancung benteng. Nah, itu namanya manjanik.
tarik, lempar tu jauh. Ngapa? Saking besarnya tempat yang disiapkan, api yang besar yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Api kecil baik, kalau api kita hidupkan lagi sakit. Api sebesar itu kata apapun tidak berarti ketika dihadapkan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi omongan ulama yang barusan kita nukil bahwasanya kalaupun Allah Subhanahu wa taala meletakkan dirinya di dalam neraka, dia siap asalkan Allah cinta kepadanya, asalkan Allah ridha kepadanya. Baca kita saksikan bahwasanya ucapan tersebut ada dasar. Itu dasar itu. Nabi Ibrahim masuk ke api tadi, kira-kira kalau orang biasa habis tak nyawa? Habis. Api susah. Kalau kebakaran sikap rumah kalau ada orang di dalamnya selesai umurnya. Tapi Nabi Ibrahim karena ridha Allah padanya, terletak pada Nabi Ibrahim, kecintaan Allah ada pada Nabi Ibrahim. Berbeda, yang tadinya membakar berubah jadi dingin. Iya dingin. Bahkan disebutkan di dalam tafsir, ada kan di Allah berfirman ketika Nabi Ibrahim masuk dalam api, apa disebutkan di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salam. Wahai api, jadilah dingin, bardan dingin, wa salam, dan beserta keselamatan. Dingin beserta keselamatan. Kenapa disandingkan keselamatan? Kata ulama tafsir, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sandingkan perintah dingin kepada api tadi, api yang masuk tadi diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin. Kalau tidak disertakan keselamatan, pacak beku Nabi Ibrahim. Dalam api yang besar tadi bisa beku. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sertakan kuni bardan wa salam. Jadilah api yang dingin yang disertai keselamatan. Nah, ini luar biasanya ketika seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi hadis ini adwa maha wa in qalla, amal yang sedikit walaupun sedikit tapi bisa dilakukan dengan konsisten, dengan istiqomah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana nilai kecintaan Allah itu luar biasa manfaat. Bahkan langit dan bumi pun akan tunduk sama kita. Akan tunduk. Oleh karenanya kita selalu diminta untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beramal walaupun sedikit tapi konsisten. Selanjutnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga terkait dengan amal yang kita diperintahkan untuk ngembek tengah-tengah, jangan banyaknya, jangan dikitnya. Apa dia? Di antaranya beliau bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamal hatta tamallu." Khudhu, kata Nabi, ambillah minal a'mal, daripada amal perbuatan, daripada ibadah, beramallah ma tutiqun, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Beramallah sesuai kemampuan. Jangan maksa ke diri. Kenapa? Ketahuilah bahwasanya Allah, fa innallaha la yamal, Allah itu tidak bosan, hatta tamallu, sampai kamu bosan. Jadi nak banyak nak dikit Allah siap terima.
Tinggal bejolah siapa yang nak beramal. Tidak bisa ngaturnya, bosan. Akibat bosan ini berhenti. Stop dia beramal. Ada datang, naik, masuk. Lagi suasana lemah, dan maca Quran, tak tahu bejus-jus sudah solat, tak tahu berapa ratus, berapa ribu rakaat. Cuman sekali itulah Allah nerima sebanyak apapun bisa. Allah dah bosan, tapi tengok diri. Kita ni beramal, bosan tak? Ngeluh tak? Kalau makanan tu nyeluh tak kita sama makanan tu? Makanya dipintahkan wasat, tengah. Jadi Allah selalu nerima, tapi ejo ke diri kita, karena kita ni manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan sifat bosan. Nah, kita antisipasi dengan sifat bosan ini sehingga kita bisa istiqamah dalam beramal. Baca 10 rakaat setiap hari. Alhamdulillah, 10 rakaat goyang. 10 rakaat. Wa min sya'ni syaitan la'anahullah an yuzayyin lil murid fi mabda'i iradati al-istiqtar min at-ta'at wal ifrad biha. Dan ini juga celak. Selain daripada sifat bosan yang ada pada diri kita, yang perlu kita antisipasi, yang kedua gawe setan. Setan ini demen sama yang lagi semangat-semangatnya. Jadi kita sekarang ni budak-budak muda. Yang baru tertarik. Wa min sya'ni syaitan, celahnya sya'an ini kebiasaan. Wa min sya'ni syaitan, daripada kebiasaan syaitan apa? An yuzayyin lil murid fi mabda'i iradatihi. Dia senang, syaitan itu senang zain, menghiasi lil murid, bagi seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi mabda'i iradatihi, ketika dia mulai perjalanannya untuk ibadah apa? Al-istighfar min Allah, banyak wal ifrat berlebihan di dalam beribadah. Itu kebanyakan wong yang baru mulai untuk mendekatkan diri, baru nak balik gitu. Oi, agaknya nak beramal ini, nak beramal itu. Tidak. Tapi apa sifat keinginan untuk memperbanyak ibadah ini harus diantisipasi. Kenapa? Setan punya celah di sini. Ada ruangan untuk merusaknya. Oh iyo, digalak oleh setan. Setan tidak dihalanginya. Wong baru nak balik, nak mendekatkan diri kepada Allah. Selama ini jauh dia, baru nak parak. Ini setan demen apa? Tambah digenjotnya. Ayo, lajulah. Gawi kelah baik ini, baik itu, kau ini, kau itu. Ajaknya terus kepada kebaikan, disuruhnya. Yang tadinya dia niat kepengen misal solat 10 rakaat, entah 100 jadi, kau masih muda, masih kuat. Disuruhnya kita untuk berbuat ibadah, memperbanyak ibadah yang nantinya, macam pembahasan kita baru tadi, apa? Nantinya ketika dia gegetnya kebanyakan, ujungnya mental. Nah, ini yang dicari syaitan dari semangat tadi. Yang dari semangat tadi yang bagus, yang seharusnya kalau dia bina, dia jago semangat tersebut, dia kontrol, bisa menjadi keistiqomahan dan membawa dia kepada keberhasilan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi makanya nasihati tengah-tengah be, jangan berlebih, jangan juga terlalu kurang. Kenapa? Ketika perlu semangat, disokong ini, ngeduh dia beribadah, bertemu di malam, stop dia, lesu, jadilah banyak kesel, belok lagi dia.
beloklah lagi. Itu celah setan. Setan tu tahu, pintar. Diolah dari Nabi Adam ada, diolah tu itu. Sampai sekarang tak tahu tua dia sama kita ni berapa kali tak tahu lagi. Saking banyaknya pengalamannya. Jadi terkadang bukan maksiat baik, setan tidak nurun di maksiat baik. Yang di masjid pun garinya. Kalau dia ngolai wong yang ahli maksiat cikok baik kirimnya. Yang di masjid 10, yang mesej kita ni 20, kuat tambahnya lagi 30. Ngapa? Lebih besar perjuangan setan untuk mengusir yang di masjid, yang tempat-tempat ibadah. Lebih getol lagi dia. Kalau yang sudah tak perlu digiring lagi. Longso bae tempat maksiat, dalah awasi bae. Tak perlu gewangi, tengok bae wong itu. Tapi yang di masjid getol. Bahkan yang baru-baru kalau diajak tak umpan, diajak maksiat yang baru balik oi, aku nak tobat aja deh. Balik di basic maksiat. Sisip dupaknya kau nak rosak aku. Strategi setan terbalik. Yang mak baru balik ni basicnya kau apa sedekah kau. Banyak-banyaklah sedekah. Kuatlah, habislah duit kau. Habis ni nyelu dia. Habisnya ni tempat pala. Rugi aku balik. Habis duit aku. Fikiran dirusak oleh setan. Oleh karenanya segala gawe ibadah pun perlu strategi. Sebab musuh kita ni abadi, setan. Ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang. Kita lah mati kalau dia masih hidup. Moyang dari hidup moyang kita sampai sekarang dia hidup dengan pengalamannya yang luar biasa. Walaupun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tipu daya syaitan itu tidak kuat, lemah. Tapi yang galak terkecoh syaitan lebih lemah lagi, mudah dikolah ke syaitan. Oleh karenanya di antara tips, di antara strategi kita untuk menghindari bujukan syaitan, tipu muslihat syaitan itu ketika kita beramal, rapi ke, jangan ke apa slap katanya, rapi ke diukur sehingga syaitan pun tidak punya celah untuk merusak amal ibadah kita. Wa gharaduhu min dzalika yaruddahu ala aqibihi bi tarki fi'lil khair aslan. Karena tujuan daripada syaitan ketika ngajak kita lebih banyak beribadah agar kita berbalik, agar kita bosan. Karena bosannya tadi kita tinggalkan amal ibadah. Au fi'luhu ala ghairil wajh alladhi yanbaghi. Atau kita disuruhnya untuk beribadah tapi dengan azan boleh? Azan. Atau jadi kita ini selesaikan. Atau kendak setan tadi untuk kita disuruhnya untuk beribadah tapi dengan maksud mengecoh kita. Tahunya amal ibadah kita ni tak benar. Tapi disuruhnya baik. Sebenarnya ada cerita cuman sudah masuk ada, mungkin kita cukupkan. Di sini kesimpulannya kita untuk di dalam melaksanakan ibadah beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu ada strategi. Harus mawas diri bahwasanya nafsu dan syaitan selalu mendampingi kita untuk merusak amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad